Shalom Bu. Ya baik, Ibu sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Arya Nuarnase, bidan yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu. Ya Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Baik, selain itu saya di sini mau sering Ya baik Ibu, sebelumnya di sini Ibu mau mendapatkan konseling dari saya mengenai kontrasepsi pasca persalinan. Ya baik Ibu, di sini saya akan mau memberikan konseling atau memberikan beberapa informasi kepada Ibu terkait dengan kontrasepsi pasca persalinan dengan tujuan untuk Ibu bisa mengetahui terkait dengan kontrasepsi pasca persalinan tersebut. Ya baik Ibu, sebelumnya di sini nanti saya akan memberikan konseling kepada Ibu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? bersedia. Ya baik Ibu. Sebelumnya nanti Ibu izin tangan saya untuk mencuci tangan dan menjaga privasi Ibu terlebih dahulu. Ya baik Ibu, saya sudah mencuci tangan dan menjaga privasi Ibu. Sebelumnya lanjut, saya langsung saja ya Bu. Mungkin sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui beberapa informasi atau Ibu sudah mencari informasi di berbagai sumber terkait dengan kontrasepsi pasca persalinan tersebut? Belum begitu memahami. Oh iya, jadi di sini Ibu akan mendapatkan beberapa informasi terkait dengan kontrasepsi pasca persalinan. Nah, Ibu dapat Ibu ketahui bahwa KB atau keluarga berencana pasca keguguran itu merupakan itu bisa disingkat dengan PK, di mana pelayanan KB yang diberikan setelah penanganan keguguran saat di Vaskes atau 14 hari pasca keguguran tersebut. Lanjut Ibu terkait dengan keguguran KB pasca keguguran. Jadi pentingnya penggunaan KB pasca keguguran itu adalah mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Lanjut Ibu terkait dengan manfaat kegunaan KB pasca keguguran, di mana dapat Ibu ketahui bahwa yang pertama mengatur jarak kehamilan, yang kedua yaitu jarak kehamilan dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Lanjut ya Ibu, apakah sejauh ini Ibu paham? Paham. Ya baik Ibu, lanjut ya Bu. Terkait dengan dampak apabila tidak menggunakan KB pasca keguguran. Jadi sebaiknya menggunakan KB pasca keguguran karena setelah kejadian keguguran terjadi diharapkan untuk menunda kehamilan selama 3 sampai 6 bulan ya Bu. Jadi untuk memberikan waktu penyembuhan pada rahim Ibu dan juga untuk memberi waktu agar hormon reproduksi kembali seperti sebelum hamil. Jadi Ibu diharapkan untuk menunggu selama beberapa bulan untuk kembali hamil lagi. Jika Ibu tidak menggunakan KB ini, maka dikhawatirkan akan terjadi kehamilan kembali. Sejauh ini apakah Ibu paham? Iya baik Ibu, lanjut ya Bu. Terkait dengan jenis alat kontrasepsi sederhana yang bisa Ibu gunakan dalam KB pasca keguguran. Yang pertama, Ibu untuk mendukung dalam proses penyembuhan organ reproduksi hingga mampu mendukung proses kehamilan berikutnya, Ibu disarankan untuk melakukan program KB dengan beberapa pilihan disesuaikan dengan kebiasaan dan kenyamanan Ibu sendiri. Untuk kontrasepsi sederhana itu disarankan untuk Ibu memakai yang pertama kondom. Jadi efektivitas kurang dibandingkan dengan KB hormon atau spiral di atas. Namun kondom memberikan perlindungan dari penularan penyakit seksual. Jadi kondom itu kadang kurang disukai kaum pria karena perlu dipakai setiap kali berhubungan seksual. Makanya kadang-kadang itu setiap pria kayak gak nyaman untuk menggunakan kondom itu sendiri karena setiap kalau mau melakukan hubungan seksual pasti menggunakan itu supaya
Jadi jangka panjang itu seperti IUD tembaga, di mana IUD tembaga itu mampu mencegah kehamilan hingga 1 tahun. Apakah sampai sini Ibu paham? Baik, Ibu lanjut ya Bu. Yang berikut adalah KB suntik. KB suntik itu bisa memudahkan pemakaiannya, di mana karena tidak perlu ingin minum pil setiap hari. Misalnya tidak semua orang senang disuntik. KB suntik juga mengandung hormon yang mungkin memicu peningkatan berat badan. Lanjut ya Bu, yang terakhir terkait dengan fasilitas pelayanan penggunaan KB pasca keguguran. Jadi Ibu, KB pasca keguguran yang selanjutnya disingkat sebagai PK, di mana PK itu sendiri adalah pelayanan KB yang diberikan setelah penanganan keguguran saat di vaskes atau vaskes itu 14 ya Bu, 14 hari. Jadi mungkin dari saya terkait dengan pemberian konseling kepada Ibu terkait kontrasepsi pasca keguguran tersebut. Ya Ibu, sampai sini sepertinya saya belum menanyakan identitas Ibu ya Bu. Ya. Jadi dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ellen. Ya Ibu Ellen. Sudah usia berapa tahun? 30 tahun ya Bu. Menjadi ibu apa Bu? Ya ibu rumah tangga. Suami Ibu namanya siapa? Irfan. Oh ya Irfan. Udah berapa tahun Bu suaminya? Sekarang. Ya baik Ibu, suami Ibu namanya siapa Bu? Irfan. Ya Mas Irfan ya. Udah berapa tahun? 35 tahun ya, 35 tahun Ibu. Ya baik Ibu, pekerjaan suaminya apa Bu? PNS. Sebelumnya anak Ibu udah berapa? Anak saya Ayah ada 2. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Mungkin dari beberapa informasi yang telah saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan kontrasepsi pasca keguguran, mungkin dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? sejauh ini belum ada yang bertanya. Ayo baik Ibu, sepertinya Ibu sudah paham ya Bu terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Ya baik Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan kontrasepsi pasca keguguran ini. Baik, terima kasih juga untuk ini konselingnya mengenai kontrasepsi pasca keguguran ya Bu. Iya Bu. Baik, itu saya pamit ya Bu. Iya Bu. Ya. Hati-hati jalan ya Bu.